Terima kasih Tuhan, sudah menjadi satu-satunya penolong, Tuhan kami, penghibur, dan Engkau adalah salah satu-satunya Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu itu Tuhan. Dan kami mengamini ya Tuhan, bahwa dekat dengan Engkau itulah saat terindah dalam hidup kami. Dekat dengan Engkau ya Tuhan, itulah kerinduan hati kami. Dan kami mau datang membawa hati kami hanya kepadamu. Tuhan, tolong kami, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Singkirkan setiap gangguan, kelelahan, dan beban pikiran yang dapat menghalangi kami untuk mendengar suara. Lembutkan hati kami yang keras dan arahkan hati kami yang mudah menyimpang ini. Biarlah firman-Mu bekerja di dalam kami, menegur, menghibur, menuntun kami kepada kebenaran. Dan biarlah dalam segala sesuatu, nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak. Terima kasih untuk liturgos dan WL dan singer yang sudah memimpin kita untuk memuji Tuhan, ya. Biarlah kita senantiasa juga merasakan kerinduan itu di dalam hati kita, ya, untuk dekat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, senang bisa melayani pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Firman Tuhan pada hari ini berjudulkan Akulah Pintu, ya, dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya pernah menyampaikan bahwa tahun ini kita mau fokus kepada visi misi gereja kita. Nah, visi misi itu kemarin sudah saya sampaikan, kita turunkan menjadi 5 tema besar tahunan, ya, 5 tema besar tahunan. Tahun ini tema gereja kita itu, tema besarnya adalah dipanggil untuk menjadi muridnya. Ini dari kalimat visi kita, yaitu kita menghasilkan murid yang berpusat pada Injil. Kita semua adalah murid. Bapak Ibu, kita kesannya kok negatif sekali gitu ya. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu, ya. Awal tahun ini kita akan membahas mengenai tema mengenal Kristus yang memanggil, ya. Mengenal Kristus yang memanggil. Bapak Ibu, untuk menjadi murid kita perlu mengenal Kristus yang memanggil kita, ya. Kita dipanggil untuk menjadi murid. Untuk menjadi murid kita perlu mengenal Kristus yang memanggil kita. Kita akan membahasnya lewat seri 7 Aku Adalah, seri khotbah 7 Aku Adalah. Pak Prapto minggu pertama sudah menjelaskan mengenai Akulah Terang Dunia, ya. Bapak Ibu ingat, ya. Kemudian minggu kedua penginjil Lim Hendra menjelaskan mengenai Aku Adalah Roti Kehidupan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan mengenai Aku Adalah Pintu. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama, ya Bapak Ibu, ya. Kita baca bersama-sama. Ini saya ambil dari terjemahan baru yang kedua. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Namun seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu,
siapa masuk melalui aku, ia akan diselamatkan dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari. Nah, Bapak Ibu, dalam interaksi saya dengan jemaat di tempat ini, juga di tempat di mana saya melayani sebelumnya, saya itu mendapatkan satu hal yang perlu kita waspadai juga. Nah, Bapak Ibu, satu hal itu adalah ternyata cukup banyak anggota jemaat kita, generasi kedua dan ketiga, yang sudah tidak lagi beribadah di gereja. Bahkan banyak juga yang sudah tidak lagi menjadi orang Kristen atau sudah pindah agama, Bapak Ibu. Nah, ada banyak faktor yang menyebabkan anggota keluarga dari jemaat itu tidak lagi di gereja atau sudah pindah agama. Salah satu faktornya adalah mungkin karena iman mereka itu sekedar iman yang diteruskan atau diturunkan, ya. Jadi bapak mamanya orang Kristen, kakek neneknya juga orang Kristen, dan imannya itu sekedar diteruskan aja, diturunkan saja, Bapak Ibu. Nah, banyak dari generasi kedua itu atau yang ketiga itu jadi enggak membaca atau mengerti firman Tuhan dengan baik. Mereka belum mengalami sendiri apa itu iman Kristen, dan mereka juga enggak dimuridkan dengan baik, Bapak Ibu. Nah, karena mereka tidak dimuridkan, seringkali iman mereka tuh enggak kuat, enggak berakar. Mungkin juga ditambah lagi dengan kita orang-orang dewasa, ya, yang mungkin orang tua, yang mungkin juga iman kita juga sudah mulai berubah, Bapak Ibu. Saya kadang sedih gitu ya ketika mengunjungi jemaat, misalnya jemaat itu cerita, oh anaknya ini maaf, mungkin menikah dengan yang berbeda agama gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Salah satu faktornya mungkin kita sendiri sebagai orang tua, mungkin iman kita sudah berubah, Bapak Ibu. Kita tidak lagi menganggap Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Mungkin iman kita sudah mulai berubah dan kita berpikir, oh ya, semua agama sama saja kan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Jadi iman kita sendiri itu gak kuat, Bapak Ibu. Dan kemudian akhirnya generasi kedua dan ketiganya juga merasakan imbasnya, Bapak Ibu. Nah, waktu mempersiapkan khotbah ini, saya teringat sebuah buku yang dulu saya pernah baca, berjudul Why Christian Kids Live the Faith. Ya, Why Christian Kids Live the Faith. Kenapa anak-anak muda itu, anak-anak muda Kristen meninggalkan iman mereka? Di dalam buku ini, Bapak Ibu, disebutkan kalau orang-orang muda itu sebenarnya punya banyak pertanyaan. Ya, salah satunya itu kenapa mereka meninggalkan gereja itu adalah karena ini. Karena mereka punya banyak pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan itu nggak mendapatkan jawaban. Misalnya pertanyaan tentang kenapa ada penderitaan di dalam dunia, pertanyaan-pertanyaan tentang sains gitu ya, tentang seksualitas, identitas seksual, tentang keadilan Allah. Generasi muda itu ketika mereka mempertanyakan iman mereka dan mereka datang ke dalam gereja, yang mereka dapati adalah apa? Justru penolakan. Kenapa? Bapak Ibu, saya cerita ada udah kamu terima aja, kamu percaya saja gitu. Kamu ini mau murtad ya sepertinya, masuk neraka loh. Itu kenyataannya. Ketika mereka bertanya tentang iman Kristen, mungkin juga sebagian dari kita itu tidak punya jawabannya. Ya, kita tidak benar-benar mengerti iman Kristen, lalu kita tidak bisa menjawab mereka. Nah, Bapak Ibu, menurut studi yang dimuat di buku ini, Bapak Ibu, kalau kita tidak menangani atau tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan mereka dengan baik, jangan heran generasi muda tidak akan ada lagi di gereja atau bahkan pindah agama. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Salah satu pertanyaan
yang seringkali dilontarkan oleh anak-anak muda, yang seringkali menjadi batu sandungan bagi anak-anak muda itu adalah mengenai sosok Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Sosok Tuhan Yesus. Bapak Ibu pernah nggak lihat di YouTube, di IG, mungkin di TikTok, ada seorang tokoh agama yang bernama Zakir Naik gitu ya. Nah, biasanya tuh dia selalu senjatanya cuma itu, dia bilang, coba tunjukin dia mana. Di mana sih ayat ada di Alkitab yang ngomong bahwa Tuhan Yesus ngomong sendiri, aku adalah Tuhan. Di mana coba tunjukin ada ayat yang ngomong Tuhan Yesus ngomong, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Coba tanya. Dia bilang, pasti orang Kristen tidak bisa jawab kan, dia bilang gitu. Selalu ngomong gitu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau Anda ditanya pertanyaan ini? Apa jawab Bapak Ibu? Benarkah pernyataan tokoh itu? Benarkah tidak ada ayat Alkitab yang secara jelas atau secara langsung menunjukkan bahwa Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Atau dia berkata sembahlah aku? Bagaimana jawab Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu sebenarnya masalah ini itu bukan hal yang baru. Di dalam sejarah kekristenan sudah ratusan tahun, sudah ribuan tahun, sudah ada hal-hal yang seperti ini Bapak, yang menggugat ketuhanan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang ikut MSK sudah tahu jawabannya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini bukan hal yang baru. Karena bukan hal yang baru, mungkin sebagian dari kita tuh mungkin ya bukan masalah besar, nggak ambil pusing gitu. Tapi Bapak Ibu tahu beberapa dari generasi muda itu sampai goyang Bapak Ibu imannya, goncang Bapak Ibu. Satu kali di saat ketika momen kesaksian, ada seorang mahasiswa saat Bapak Ibu yang sudah tingkat 2 atau tingkat 3 waktu itu. Dia berkata Bapak Ibu, kalau ketika dia membaca atau menonton video itu, iman dia tergoncang. Dia berkata, iya ya, kalau pikir-pikir lagi, Tuhan Yesus tidak pernah ngomong bahwa dirinya adalah Tuhan. Dia ngomong gitu ya. Nah, pertanyaan itu mengganggu dia selama beberapa semester Bapak Ibu. Sampai akhirnya kemudian dia menemukan jawabannya. Nah, ketika itu dia sharing tuh dia menemukan jawabannya. Nah, tapi penting bagi kita untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kita kembali kepada pernyataan tokoh tersebut. Mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya pernyataan tokoh tersebut dengan tema kita firman Tuhan hari ini? Nah, sebenarnya pernyataan tokoh tersebut berhubungan erat sekali. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Pernyataan tokoh tersebut sebenarnya berhubungan erat sekali dengan tema firman Tuhan kita hari ini. Kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, Bapak Ibu, pernyataan atau ungkapan Yesus akulah atau aku adalah itu sebenarnya diterjemahkan dari bahasa Yunani ego eimi gitu ya, ego eimi. Pak Prapto sudah menjelaskan itu ya, ego eimi. Bagian ini mungkin sedikit agak teknis Bapak Ibu, tapi ini penting Bapak Ibu ya. Nah, kenapa saya katakan itu? Bapak Ibu tahu ego itu artinya aku ya, eimi itu artinya adalah. Tetapi Bapak Ibu, bahasa Yunani itu unik dan tidak sama seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam bahasa Yunani itu kata kerjanya itu selalu gabung dengan subjeknya. Maksudnya begini, ya. Kata Yunani itu selalu identitas dan tindakannya tidak terpisah. Misalnya saya ambil contoh ya. Aku berkata, ya. Dalam bahasa Yunaninya itu lego, ya, lego. Nah, bahasa Yunaninya unik kenapa? Karena kata kerjanya itu sudah mencakup subjeknya. Lego itu sudah mencakup aku, Bapak Ibu. Kalau ngomong kamu berkata, maka tidak dipakai lego, tapi legeis, gitu Bapak Ibu. Jadi satu kata itu sudah mencakup kata kerja, juga sudah mencakup subjeknya, siapa yang melakukannya. Nah, ya, itu dulu Bapak Ibu ya. Nah, jadi identitas dan tindakannya itu tidak terpisah di dalam kata Yunani. Di dalam bahasa Yunani tidak perlu disebut ego lego, Bapak Ibu. Ego lego tuh aku berkata, tidak perlu. Kenapa? Karena lego sendiri sudah ngomong aku berkata. Jadi tidak perlu ngomong ego lego. Nah,
kembali kepada pernyataan Tuhan Yesus, ego eimi. Bapak Ibu tahu, eimi itu artinya aku adalah. Kata kerjanya sudah mencakup subjeknya. Jadi ketika Tuhan Yesus ngomong ego eimi sebenarnya tidak perlu. Ketika Yesus ngomong eimi saja, orang sudah tahu aku adalah. Lalu kenapa Tuhan Yesus pakai ego eimi? Padahal eimi itu sebenarnya sudah aku adalah. Tetapi Tuhan Yesus menambahkan aku di depannya lagi. Nah, itu karena apa Bapak Ibu? Itu karena ungkapan ini, ego eimi itu bukan sekedar perkenalan diri. Tetapi Tuhan Yesus hendak memberikan penekanan kepada identitasnya. Ya, saya ulangi Bapak Ibu. Itu karena ungkapan itu bukan sekedar perkenalan diri, bukan. Tetapi Tuhan Yesus hendak memberikan penekanan kepada identitas dirinya. Makanya kata akunya itu diulang 2 kali. Atau dalam konteks ini, ego eimi itu dapat dipahami sebagai akulah yang dimaksud. I am the one. Akulah pribadi yang dimaksud. Yang sedang kamu hadapi, sedang kamu lihat. Akulah pribadi yang sedang berkata-kata. Akulah yang sedang kamu cari. Akulah yang sedang kamu nantikan. Akulah yang sedang berdiri di hadapanmu. Bapak Ibu, bagi kita saat ini mungkin ungkapan akulah atau aku adalah itu hal yang biasa Bapak Ibu, tidak jadi masalah. Kenapa? Ya kita kan sering pakai, nama saya Suryanto, aku adalah seorang penginjil. Bapak Ibu ngomong gitu juga kan, misalnya aku ini, namaku ini, akulah ini, nama gitu ya, perkenalan diri Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tidak demikian bagi orang-orang yang hidup pada zaman itu. Khususnya bagi orang-orang Yahudi, orang Farisi, imam kepala, ahli Taurat itu. Kenapa demikian Bapak Ibu? Itu karena tadi yang pertama saya sampaikan tadi, tidak lazim orang pakai 2 kata. Cukup 1 kata aja, eimi aja. Tidak lazim gitu Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kata kerja itu selalu digabung dengan subjek atau objeknya. Tapi jadinya begini Bapak Ibu. Orang di zaman itu nggak lazim ngomong dalam bahasa yang dipakai saat itu, akulah atau aku adalah. Nggak lazim Bapak Ibu. Nah, kenapa saya katakan nggak lazim? Kita bisa lihat dari respon orang-orang yang mendengar. Bapak Ibu ingat waktu minggu lalu ketika Pak Lim Hendra mengatakan bahwa Yesus mengatakan akulah roti hidup. Bapak Ibu tahu reaksi orang Yahudi waktu itu apa? Mereka bersungut-sungut, bertengkar di antara mereka sendiri Bapak Ibu, sesama mereka. Lalu kemudian Yohanes juga menyatat, ketika Tuhan Yesus ngomong waktu Pak Patong menjelaskan akulah terang dunia, respon mereka apa ketika mereka dengar Tuhan Yesus ngomong begitu? Bapak Ibu, orang-orang Yahudi itu ngomong, kamu tuh klaim sepihak, kesaksian kamu nggak benar, gitu. Ya, kemudian di pasal 10 tentang akulah pintu, kemudian di akhir nanti akulah gembala. Minggu depan Randy ngomong akulah gembala. Kita juga melihat respon orang Yahudi ketika mendengar Tuhan Yesus ngomong akulah. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus ngomong akulah pintu, akulah gembala, Bapak Ibu tahu respon orang Yahudi apa? Yesus mengatakan ego eimi. Setiap kali itu juga reaksinya sangat keras Bapak Ibu. Setiap kali Yesus menggunakan kata ego eimi, setiap kali itu juga orang yang mendengarnya bereaksi sangat keras Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, ada apa dengan pernyataan Yesus akulah atau aku adalah itu? Kenapa orang Yahudi bereaksi sedemikian rupa? Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka bereaksi seperti itu? Apa sih makna dari pernyataan tersebut? Sehingga orang Yahudi itu mendengarnya reaksinya begitu keras. Nah, Bapak Ibu, di dalam pernyataan akulah atau aku adalah itu terkandung sebuah makna ilahi yang sangat kuat Bapak Ibu. Ya, saya ulangi Bapak Ibu. Mereka bereaksi karena di dalam ungkapan akulah atau aku adalah itu terkandung sebuah makna ilahi yang sangat kuat.
Mereka bereaksi sedemikian keras karena perkataan itu bukan ungkapan yang biasa, yang lazim, melainkan ungkapan yang biasa dipakai oleh Allah sendiri ketika menyatakan identitasnya. Maksudnya bagaimana? Saya coba jelaskan ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kata akulah itu tadi dari ego eimi ya. Tapi ego eimi ini adalah bayangan dari sebuah kata di dalam bahasa Ibrani, yaitu anoki. Anoki Bapak Ibu. Nah, kata anoki ini ada di beberapa tempat di Perjanjian Lama. Tapi yang paling terkenal itu ada di dalam Keluaran 3 ayat 6. Waktu di Keluaran 3 ayat 6 ini, Tuhan Allah menyatakan dirinya, akulah Allah leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah dan Yakub, dan Allah Yakub Bapak Ibu. Nah, kata akulah di sini dipakai kata anoki Bapak Ibu, ya, kata anoki. Dan yang menarik begini Bapak Ibu, kata akulah itu kemudian diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Yunani, Septuaginta, dan kata yang dipakai itu ego eimi. Ya, akulah anoki itu di dalam bahasa Yunaninya, dalam Alkitab bahasa Yunaninya ego eimi. Nah Bapak Ibu, ketika orang Yahudi mendengar Tuhan Yesus ngomong ego eimi, langsung mereka mengasumsikan kepada perkataan Allah berkata, akulah Allah leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Bapak Ibu, dengan kata lain, ketika Yesus berkata ego eimi, akulah, aku adalah, sebenarnya di saat yang sama Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, saya ulangi Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus ngomong akulah, aku adalah, ego eimi, ketika itu sebenarnya Tuhan Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah sendiri. Bapak Ibu, orang-orang Yahudi pada zaman itu tahu persis hal itu. Dan itu sebabnya mereka berkata dalam Yohanes 10 ayat 33. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah Bapak Ibu. Nah ini alasannya kenapa orang Yahudi itu reaksinya begitu keras. Karena ketika Tuhan Yesus ngomong ego eimi, dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, orang yang berkata bahwa di mana ayat Alkitabnya yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Di mana ayat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku? Di sini Bapak Ibu, di sini. Orang yang mengatakan demikian tidak mengerti Alkitab, tidak mengerti konteks budayanya, tidak mengerti konteks zaman itu. Semua orang pada zaman itu ketika Tuhan Yesus ngomong akulah, sudah langsung mengasumsikan kamu menghujat Allah, kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali lagi pada tema firman Tuhan hari ini. Kalau kita perhatikan waktu Tuhan Yesus ngajar gitu ya, dia selalu memakai segala sesuatu yang berada di sekeliling orang itu untuk menyampaikan pengajarannya ya. Dia memakai perumpamaan, ilustrasi. Tujuannya sebenarnya supaya orang tuh bisa lebih mudah memahami, menangkap apa yang dia maksud. Nah Bapak Ibu, di bagian Yohanes pasal 10 ini, Tuhan Yesus sebenarnya memakai dua ilustrasi dari kehidupan sehari-hari mereka, yaitu pintu dan gembala. Kalau berbicara mengenai pintu, kalau Bapak Ibu lihat ini pintu, ini bukan pintu yang Tuhan Yesus maksud Bapak Ibu. Bukan juga pintu yang dimaksud ketika Tuhan kan sering gambar-gambar itu, aku berdiri di depan pintu, aku mengetuk pintu, barang siapa membuka pintu aku akan masuk gitu. Nah, pintu yang dimaksud di sini bukan pintu itu Bapak Ibu, ya. Pintu yang dimaksud di pasal 10 ini adalah pintu kandang domba. Pintu kandang domba. Nah, Bapak Ibu, menurut para penafsir, di dalam perumpamaan ini Yesus itu menyinggung tentang dua macam kandang domba, Bapak Ibu. Ya, dua macam kandang domba. Yang pertama, kandang dombanya begini. Ini desa, ini kota, ya, misalnya gitu. Lalu banyak yang pelihara domba.
Nah, di dalam desa, di dalam kota itu ada kandangnya. Ada kandang rame-rame, Bapak Ibu. Jadi semua domba ada atapnya, ada temboknya, ada pintunya, Bapak Ibu. Nah, semuanya itu dimasukkan ke dalam itu. Itu yang disebut oleh Tuhan Yesus di awal pasal itu, ya. Ada pintu, lalu aku datang, penjaga membuka pintu, kemudian aku panggil domba-dombanya keluar satu persatu, bawa ke padang rumput. Nah, Bapak Ibu, kandang yang kedua itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Ya. Pintu kandang domba itu yang dimaksud Tuhan Yesus itu yang kedua, Bapak Ibu ya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Pada saat-saat tertentu, misalnya di musim semi dan musim panas, domba-domba itu dibawa keluar ke bukit-bukit yang berumput hijau. Kalau misalnya musim hujan, musim dingin, domba-domba itu dibawa masuk ke dalam kandang yang di dalam kota, di dalam desa. Ada temboknya, ada atapnya, gitu ya. Nah, karena apa? Karena tidak memungkinkan juga untuk menjaga domba di luar karena terlalu dingin, Bapak Ibu. Tetapi ketika misalnya musim semi, ya, musim panas, domba-domba itu dibawa keluar agak jauh dari desa sampai kota gitu. Nah, mereka dibawa keluar jauh, tidak mungkin balik ke kandang. Lalu gembala-gembala itu membuat sebuah kandang batu. Batu itu ditumpuk belakang gitu, dan ada lubang satu, Bapak Ibu, di dalamnya itu, di tengah-tengahnya itu ya. Jadi domba-domba yang dibawa keluar itu pada waktu malam hari di musim semi, musim panas ya, domba-domba itu dimasukin ke dalam kandang itu. Dan kandang ini, Bapak Ibu, sebenarnya cuma punya satu lubang itu ya, punya satu lubang itu. Di tempat lubang itu atau di tempat terbuka itulah biasanya sang gembala menjadikan dirinya itu pintunya. Jadi dia berbaring di pintu itu, Bapak Ibu. Dia berbaring di pintu itu. Domba tidak bisa keluar atau masuk tanpa melalui pintu itu, Bapak. Tanpa melalui sang gembala tersebut. Sang gembala sendiri membaringkan diri di lubang tersebut sehingga tidak ada domba yang bisa keluar masuk melewati tubuhnya. Jadi secara harafiah Tuhan Yesus itu ngomong, akulah pintu, akulah yang benar-benar jadi pintu itu. Gembala yang jadi pintu dari kandang domba itu. Gembala sendiri yang menjadikan tubuhnya. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apa makna dari perkataan Yesus bahwa dia adalah pintu? Ya, waktu Tuhan Yesus ngomong akulah pintu, apa sih maknanya? Nah, yang pertama Bapak Ibu, saya pernah membaca sebuah artikel mengenai binatang domba. Dalam artikel itu mengatakan domba itu binatang yang bodoh. Saya ulangi Bapak ya, ini bukan kata saya ya. Itu berdasarkan artikel itu, dan memang menurut para peternak domba itu binatang yang bodoh. Kenapa dikatakan binatang bodoh? Karena domba itu gampang sekali kehilangan arah, ya. Misalnya dibawa jalan agak jauh sedikit aja dari kandangnya, maka dia tidak bisa pulang, Bapak Ibu. Dia nggak tahu jalan pulang. Mereka nggak bisa pulang ke kandangnya sendiri kalau nggak ada gembala. Apa-apa gitu mereka. Harus gembalanya yang menuntun pulang ke dalam ke dalam kandangnya, Bapak. Nah, domba juga itu sasaran empuk bagi binatang predator seperti singa, itu beruang atau serigala. Dagingnya itu menggiurkan bagi binatang buas itu gitu ya. Domba itu sebenarnya nggak punya kemampuan sama sekali untuk melawan. Ketika diserang yang bisa mereka lakukan cuma pasrah atau lari, Bapak Ibu ya. Seringkali domba-domba itu menjadi mangsa binatang buas di malam hari. Oleh karena itulah di malam hari di padang rumput itu gembala bawa dombanya masuk ke dalam kandang, Bapak Ibu. Di dalam kandang, Bapak Ibu, mereka aman, mereka selamat, mereka dijagai. Nah, apa makna pintu ini? Yang pertama, Bapak Ibu, pintu itu adalah jalan menuju kandang yang adalah tempat perlindungan atau keselamatan bagi domba. Ya, saya ulangi, Bapak.
Makna pintu itu, aku adalah pintu. Pintu itu adalah jalan masuk menuju kandang yang adalah tempat perlindungan atau keselamatan bagi domba. Gembala membawa domba-domba itu masuk melalui pintu untuk masuk tempat perlindungan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan aman, ia akan selamat. Itu makna yang pertama, Bapak Ibu. Di dalam ayat 28 Tuhan Yesus berkata begini, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus ngomong, akulah pintu, itu sebenarnya dia mengatakan bahwa dirinya lah adalah jaminan keselamatan bagi kita semua. Jaminan keselamatan bagi kita semua. Bapak Ibu, seperti yang tadi saya katakan, banyak generasi kedua dan ketiga yang sudah tidak lagi beribadah di gereja, Bapak Ibu. Bahkan banyak yang sudah meninggalkan iman mereka, pindah agama. Salah satu penyebabnya adalah gini, Bapak. Karena mungkin kita sendiri, Bapak Ibu, sudah tidak begitu yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kita berkata bahwa, oh semua agama sama saja. Agama mengajarkan kebaikan. Namun firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan Yesus ngomong dalam bahasa Inggris itu lebih tepat. I am the door. Akulah pintu itu. Akulah sang pintu itu. Tuhan Yesus enggak ngomong akulah sebuah pintu, bukan. Tuhan Yesus enggak ngomong akulah salah satu pintu itu, enggak. Semua kandang cuma punya satu pintu. Cuma punya satu pintu. Itu lain menuju ke keselamatan. Kalau misalnya ada orang dunia yang berkata, oh perbuatan baik bisa menyelamatkan aku. Itu Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itu seperti jalan pintas yang diambil. Seperti pencuri yang berusaha mengambil jalan pintas untuk masuk dengan cara memanjat dari tempat lain. Tetapi Tuhan Yesus katakan itu tidak akan berhasil. Bapak Ibu, kalau memang perbuatan baik bisa menyelamatkan kita, maka Tuhan Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa. Jadi yang pertama Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus ngomong akulah pintu, dia sedang menyatakan dirinya bahwa dia adalah jaminan keselamatan kita. Dia adalah satu-satunya pintu menuju tempat perlindungan, tempat keselamatan itu. Yang kedua Bapak Ibu, domba juga dikatakan tidak bisa mencari makan atau minum sendiri tanpa tuntunan gembalanya. Bapak Ibu, seorang gembala dalam sebuah video mencerita begini Bapak Ibu. Domba itu bodoh, dan bodoh sekali Bapak Ibu. Dia bilang gitu ya, dan bodoh sekali. Kenapa? Dia bilang gini, misalnya ini satu padang rumput, banyak dombanya, makan sampai habis. Bapak Ibu tahu ketika sudah habis apa yang mereka lakukan? Mereka masih tetap makan Bapak Ibu. Bahkan akarnya yang sudah bercampur dengan tanah itu mereka masih makan. Tanahnya juga mereka makan Bapak Ibu. Dan itu mereka lakukan. Domba juga adalah binatang penakut. Dia nggak berani dekat-dekat aliran sungai. Kenapa? Menurut gembala itu, domba itu bulunya tebal. Ketika kena air, bulunya itu jadi berat. Jadi Bapak Ibu, ketika domba itu dekat dengan aliran sungai yang deras, maka kalau dia tercebur, biasanya dia akan mati tenggelam. Karena bulunya jadi berat kena air, dan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dia akan mati tenggelam. Oleh karena itulah Daud ngomong di dalam Mazmur 23. Tuhan seperti gembala yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Kenapa? Karena domba takut dengan aliran air yang deras Bapak Ibu. Dia mau minum di tempat yang aliran airnya tenang. Dan Tuhan Yesus berkata, dia adalah gembala yang membawa kita menuju ke aliran air yang tenang. Nah Bapak Ibu, yang kedua ini hendak mengatakan pintu itu adalah jalan keluar menuju padang yang berumput hijau
dan sungai yang berair tenang. Yang pertama tadi, pintu itu adalah jalan masuk menuju tempat aman, keselamatan. Tapi pintu itu juga adalah jalan keluar menuju padang yang berumput hijau dan sungai yang berair tenang. Gembala membawa domba-domba itu keluar melalui pintu untuk berjalan menuju padang yang berumput hijau dan sungai yang berair tenang. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput yang hijau." Akulah pintu. Siapa yang melewati aku, ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Tuhan Yesus juga berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dengan berlimpah-limpah." Bapak Ibu, ketika kita masuk atau keluar melalui pintu itu, sesungguhnya kita mendapatkan jaminan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Makna yang pertama, pintu adalah jaminan keselamatan. Pintu itu pintu masuk menuju tempat aman. Makna yang kedua, pintu itu adalah pintu keluar untuk mendapatkan padang rumput hijau, sungai yang beraliran tenang. Yang pertama, makna pintu adalah jaminan keselamatan. Yang kedua adalah jaminan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Sebagai penutup Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol dengan Olive, gitu ya. Waktu itu dia update status tentang Rain, ya, tingkah laku Rain. Wah, saya lihat dia menikmati hidup sekali gitu ya. Dia bisa guling-guling gitu sambil makan, pokoknya santai sekali, dia menikmati hidup. Nah, Olive kemudian menulis di status itu ya, pas kecil ingin cepat gede. Begitu gede, sudah bekerja, pengen balik jadi bayi lagi. Tanpa beban, cuman main gitu ya. Olive tulis gitu. Lalu saya kemudian menimpali status Olive itu, saya berkata kepada Olive, "Iya ya, hidup kita sebagai orang dewasa tuh rumit. Nggak seperti anak-anak gitu Bapak." Lalu Olive kemudian menjawab lagi, "Ya loh, anak-anak ya taunya cuma makan, main, tidur, minum gitu ya. Orang dewasa banyak sekali pergumulan. Memang kita harus akui kita orang dewasa banyak sekali pergumulan hidupnya. Tapi Bapak Ibu, ketika saya ngobrol dengan Olive itu, saya lalu berhenti sejenak dan berpikir, sebenarnya bukan cuma itu Bapak. Bukan cuma itu, bukan cuma karena anak-anak itu dalam pikirannya cuma makan, minum, main, tidur gitu. Bukan Bapak Ibu. Tapi ini Bapak Ibu, anak-anak bisa hidup tanpa rasa takut yang berlebihan, tanpa kecemasan yang menekan. Bukan karena hidup mereka bebas dari masalah. Namun Bapak Ibu, mereka bisa demikian karena mereka percaya. Mereka percaya bahwa ada orang tua yang mengasihi mereka. Mereka percaya ada orang tua yang melindungi mereka, yang menjagai mereka saat mereka tidur. Ada orang tua yang memelihara hidup mereka, bahkan ketika mereka tidak tahu, tidak mengerti apa-apa. Dan disitulah ironi kita Bapak Ibu, sebagai orang-orang dewasa. Semakin kita dewasa, semakin kita merasa harus mengerti segalanya. Semakin kita dewasa, semakin kita ingin mengendalikan hidup kita. Semakin kita dewasa tanpa sadar, kita juga semakin sulit untuk percaya penuh kepada Bapa di surga. Kita sulit untuk percaya penuh kepada Bapa di surga. Mungkin kita berkata, "Aku percaya Tuhan pasti selamatkan aku." Ya, jaminan keselamatan. Tetapi mungkin kita sering sekali ragu untuk percaya bahwa Tuhan itu menjamin pemeliharaan hidup kita. Kita ragu untuk mempercayakan hari esok kita kepadanya. Padahal Bapak Ibu, firman Tuhan banyak sekali yang menyatakan tentang pemeliharaan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu." Demikian firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Korintus berkata, "Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia."
Bukankah firman Tuhan juga berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kenapa kita masih ragu mempercayakan hari esok kita kepada Tuhan? Bapak Ibu, kita sedang berdiri di awal tahun yang baru. Kita sedang berdiri di depan pintunya, Bapak. Kita masih berada di bulan Januari. Kita tidak tahu apa yang ada di luar. Kita akan tidak tahu apa yang terjadi di tahun ini. Kita tidak tahu tantangan apa yang menanti kita di luar. Masalah apa yang akan datang. Jalan apa yang harus kita lalui. Banyak dari kita melangkah dengan harapan, tetapi juga dengan penuh kekhawatiran. Kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak kita ucapkan. Firman Tuhan juga katakan tahun ini juga enggak bakalan lebih mudah. Firman Tuhan katakan bahwa semua, tidak berkata bahwa semua akan berjalan sesuai rencana kita. Tetapi firman Tuhan berkata satu hal, Bapak, yang sangat jelas. Ada sebuah pintu. Dan Yesus berkata, akulah pintu. Akulah yang menjamin keselamatanmu. Akulah juga yang menjamin pemeliharaan hidupmu. Artinya apa, Bapak? Di tengah ketidakpastian hidup di luar, kita tidak berjalan sendirian. Kita masuk di tahun ini bukan dengan mengetahui semua jawaban. Bukan. Tapi kita masuk di tahun ini dengan mengenal pribadi yang kita ikuti. Di dalam Kristus keselamatan kita terjamin. Di dalam Kristus hidup kita juga dipelihara. Inilah panggilan menjadi murid Kristus. Menjadi murid bukan berarti hidup kita bebas dari masalah. Menjadi murid bukan berarti kita berjalan tanpa masalah. Menjadi murid berarti kita berani berjalan. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu karena kita mengenal Kristus yang memanggil dan memimpin hidup kita. Bapak Ibu, sekali lagi, hidup Kristen bukan hidup tanpa takut, tetapi hidup yang berani mempercayakan diri kita seperti seorang anak, percaya bahwa ada Bapa yang berdiri di pintu itu, yang menjaga, melindungi, tidak pernah meninggalkan kita. Melalui Kristus, mempercayakan hidup kita, seluruh hidup kita kepada Dia yang berkata, akulah pintu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah pintu, satu-satunya pintu, satu-satunya jalan keselamatan. Tapi Tuhan Yesus juga berkata bahwa Dia adalah pintu menuju padang rumput yang hijau, sungai yang beraliran tenang. Dia adalah pribadi yang memelihara hidup kami. Di awal tahun yang baru ini ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami berada di pintu. Kami tidak tahu jalan apa yang akan kami lalui. Tapi kami memilih untuk percaya. Karena kami mengenal Engkau yang memanggil kami. Ajar kami Tuhan menjadi murid-Mu. Bukan hanya percaya kepadamu, tetapi berjalan bersama-Mu setiap hari. Tolong kami memiliki iman seperti seorang anak, bersandar penuh kepada Bapa yang setia. Kami mau menyerahkan tahun ini dan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang pintu keselamatan, Sang pintu pemeliharaan itu.